Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah konsep menggunakan metode dynamic programming. Sebelum saya masuk ke selanjutnya, saya ingin memperkenalkan dulu. Yang pertama ada Alif Sayyidin Riza dari 1994-10-10-2013. Terus kemudian ada saya, yaitu Vigo Pradana Putra 1994-10-10-2022. Terus kemudian ada Mardika Febri Pratama 1994-10-10-2048. Sebelum saya lanjut ke masalah knapsack, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode dynamic programming. Dynamic programming sendiri adalah sebuah strategi metode yang bekerja dengan cara mengetahui pola yang ada pada suatu algoritma, lalu mengingat suatu value yang sekiranya pernah muncul atau sudah terproses, sehingga bisa menyelesaikan sebuah masalah pengoptimalan dengan memecahkan dalam submasalah. Biasanya dynamic programming sendiri memiliki lebih tepatnya ada dua konsep, yaitu memoization dan bottom up. Tapi masalah yang kita kerjakan dari kelompok 2 itu menggunakan memoization. Apa itu memoization? Memoization sendiri adalah metode yang digunakan agar angka yang pernah dieksekusi itu tidak terulang lagi gitu. Dan memoization ini berbeda dengan memorization. Kalau biasanya memorization itu mengingat, namun memoization adalah mencek apakah pernah terhitung atau tidak. Jadi seperti mencari faktorial 5 gitu, mencari faktorial 5. Berapa hasilnya? Misalnya 10. Wah, berarti sudah tahu kan hasilnya berapa. Berarti udah pernah tahu dan pernah dikerjakan dan diingat gitu. Itu namanya memorization. Sedangkan memoization itu dikerjakan dulu, dikerjakan satu-satu secara bertahap gitu, baru ketahuan hasilnya. Jadi memoization itu nggak tahu dan nggak mengingat gitu, karena dia mengerjakan dari awal tahap gitu, dari faktorial 1, faktorial 2 gitu-gitu. Nah, ini contoh analoginya, analogi dari dynamic programming yang menggunakan konsep memoization. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Jika saya menambahkan plus 1, maka saya hanya perlu melakukan proses 4 plus 1. Saya tidak perlu melakukan proses plus 1 dari awal, karena saya sudah melakukan proses menghitung 1 plus 1 plus 1 di awal. Nah, ini konsepnya memorization. Sedangkan kalau memoization itu harus nggak tahu gitu hasil akhirnya berapa gitu, harus diproses dari awal, 1 plus 1 plus 1 baru ketemu hasil. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. Oh, jadi 1 plus 1 plus 1 sama dengan 4, seperti itu. Jadi secara garis besar dynamic programming ini otomatis kita harus mengetahui dulu polanya. Terus kemudian dari pola-pola yang ada itu kita menyimpan hasil proses value-nya. Kemudian setelah menemukan proses yang hasil value-nya sama ketika di penyimpanan itu sebelumnya, maka hanya perlu mereturn value yang telah tersimpan gitu. Jadi kalau misalnya ada hasil value yang sama, cukup mereturn value yang telah tersimpan aja gitu, yang sebelumnya gitu. Gak perlu misalnya ada dua hasil value yang sama, nah itu ambil yang sebelumnya aja, yang sebelumnya sudah telah tersimpan di penyimpanan sebelumnya, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas contoh dynamic programming pada beberapa algoritma. Sebelum ke contoh dynamic programming, kita terlebih dahulu akan memahami tentang fungsi rekursif dari algoritma yang akan kita bahas agar mengetahui pola dasar dari algoritma tersebut. Yang pertama adalah algoritma faktorial. Pola dasar dari algoritma ini adalah ketika n dikalikan rekur faktorial n-1. Kemudian ketika nilai n sudah sama dengan 1, maka dia akan mereturn nilai 1. Dan ini adalah contoh dari dynamic programming faktorial. Memiliki fungsi dasar yaitu n kali dp faktorial n-1, r. Kemudian memiliki r sebagai value penyimpan, yaitu ketika r sudah sama dengan -1 dikalikan n plus 1. Dan ini digunakan untuk mengecek apakah value sudah pernah muncul atau belum. Kemudian ketika selesai maka akan tersimpan pada array Rn. Kemudian contoh berikutnya adalah algoritma knapsack rekursif dengan variabel W sebagai total yang dapat ditampung knapsack, WT sebagai berat dari item, val adalah value dari item setiap item. Algoritma ini mereturn nilai max dari value n-1 ditambah dengan knapsack W dikurangi WT n-1, kemudian akan dibandingkan dengan knapsack W, WT, dan n-1. Sebagai contoh tracingnya adalah berikut. Misal
kita memiliki berat item. Benda pertama adalah 3, benda kedua adalah 4, dan benda ketiga juga 4. Dan berat total yang dapat ditanggung knapsack adalah sebesar 8, dengan value benda pertama 60, benda kedua 100, dan benda ketiga 120. Apabila kita memilih mengambil benda 3, maka max off yang kita dapatkan adalah sebesar 120. Dan apabila kita juga memilih benda kedua atau mengambil benda kedua, maka max off dari 120 ditambahkan dengan max off dari benda kedua sebesar 100, maka akan memunculkan max off-nya 120. Namun apabila kita tidak memilih benda kedua namun memilih mengambil benda ke-1, maka max off dari 120 ditambahkan dengan 60 dan akan mengeluarkan max off yaitu 180. Kemudian apabila kita tidak mengambil benda ketiga namun mengambil benda kedua, max off-nya sebesar 100. Dan apabila kita mengambil benda pertama 100 ditambahkan max off dari benda pertama yaitu 60 atau value dari benda pertama sebesar 60, maka max off-nya akan keluar sebesar 160. Kemudian jika kita tidak mengambil benda ketiga atau kedua dan memilih mengambil benda ke-1, maka dengan value atau max off-nya hanya sebesar 60. Ini adalah bound rekursif dari knapsack problem, yaitu seperti pada contoh tracing tadi. Ketika kita mengambil benda ke-3 atau kedua atau ke-1, hanya akan terdapat dua pilihan, yaitu diambil atau tidak diambil. Apabila mengambil benda ketiga, maka benda 2 juga akan diambil. Apabila benda kedua sudah diambil, maka akan terdapat dua cabang lagi, yaitu memilih mengambil benda 1 atau tidak mengambil benda 1. Apabila tidak mengambil benda ketiga, maka pilihannya adalah kita akan mengambil benda kedua. Dan terdapat cabang lagi, kita akan memilih mengambil benda 1 atau tidak. Jadi hanya akan terdapat dua pilihan, yaitu diambil atau tidak diambil, sehingga term kompleksitinya sama dengan big O 2 pangkat N. Kenapa mendapat kompleksiti big O 2 pangkat N? Karena setiap pilihan, setiap cabang, dia akan memiliki dua cabang lagi atau dua pilihan lagi. Baik, sesuai yang dijelaskan sama Mahardika tadi, sekarang saya melanjutkan untuk knapsack problem jika menggunakan strategi dynamic programming. Oke, jadi kan tadi dynamic programming kan yang penting ada tempat untuk mengstore value-nya. Ini ada variabel memo yang berfungsi sebagai tempat store-nya itu. Jadi ini akan menciptakan setidaknya sebuah array yang isinya adalah n list, dan setiap listnya itu ada dari 0 sampai W. Nah, lalu untuk algoritma ini tuh polanya sama seperti yang tadi ya, soalnya kan kita hanya instansinya menyimpan, terus apakah simpanannya itu ada yang nilainya sama atau tidak. Jadi di sini ada pengecekan apabila memo di lokasi N dan W ini tidak sama dengan -1, maka langsung saja return hasilnya dari nilai array tersebut. Nah, jadi ini karena polanya sama, jadi kita bisa langsung merun kode. Oke, baik. Ini variabel sudah saya konversi ke Python. Untuk ke Python perlu di +1 ya. Jadi emang agak berbeda dengan di pseudocode, tapi karena Python perlu kayak semacam +1 gitu. Jadi ini untuk variabel memonya kan tadi ada 4. Soalnya kan saya contohnya ini ada 3 item dan beratnya 8. Ini yang 0 ini istilahnya adalah variabel dummy supaya tidak terjadi list index out of range. Terus isinya ada 9 per listnya, yang bagian paling kiri itu juga variabel dummy. Jadi yang dipentingkan itu adalah yang dari 1, 2, 3 ini, dan yang value-nya dari yang -1 ini sampai -1 yang akhir ini. Baik, coba kita run secara debug. Jadi ini agar istilahnya mengecek si base case-nya jalan atau tidak. Oke, sekarang W-nya adalah 8 dan kita mengecek untuk N3. Oke, ini masuk lagi, masuknya ke elif karena beratnya emang masih kurang dari W. Sekarang kita masuk ke W4. Ini berarti andaikan saja tadi barang ketiga itu diambil ya, sehingga W-nya berkurang jadi 4. Oke, sekarang ini seumpama barang kedua diambil juga, sehingga W-nya sekarang adalah 0. Dan sekarang N1 karena
kan kita ngecek benda ke satu mau diambil atau tidak. Tapi karena 0 nanti masuknya ke yang return 0, karena kan kalau n nya 0 atau w nya 0 langsung return 0. Sekarang masuk ke perumpamaan apabila n nya sekarang 1 tapi tadi benda kedua tidak diambil, kan b nya sekarang 4 kan, berarti ini tadi seumpama benda 2 tidak diambil. Oke, ini seumpama benda ke-1 diambil, sehingga hasilnya sekian. Kita lagi terus 04 ya. Jadi istilahnya sesuai dengan pohon rekursif yang dijelaskan Mardika tadi ya, apakah benda ini diambil atau tidak. Tapi karena memakai dynamic programming dengan menggunakan istilahnya ini yang tidak sama dengan min 1, maka akan langsung return hasilnya yang n base, sehingga tidak perlu dilakukan kayak istilahnya proses semua. Kita cek terus aja. Oke, keluarnya adalah 220. Jadi ini dapat dari sini. Jadi ini ada yang sama kan. Jadi tadi istilahnya waktu pas sekian ini langsung aja di return untuk n1 dan baik 8. Oke. Ya, 8. Terus kan ini algoritmanya kan pakai max ya, jadi mana yang paling terbesar, dan yang paling terbesar ini adalah 220, sehingga yang masuk yang keluar output adalah 220. Oke, lanjut ke presentasi tadi. Apakah masuk DP? Ya, karena permasalahan dipecah jadi subproblem yang melakukan proses rekursif. Kita lihat lagi codingnya. Ya, ini kan dipecah sebagai proses rekursif. Lalu DP kan yang penting terdapat istilahnya menyimpan data. Oke, kita simpan di memo 1 dan ini nih. Ya ini. Dan ini juga. Dan mencek apakah sebuah proses itu telah dilakukan atau tidak. Ya, dilakukan di sini. Ya, kita pakai memoization ya, bukan bottom up. Jadi isinya kan memoization mencek apakah si value itu sudah terproses atau tidak. Jadi, kami berpikir apabila ini algoritma knapsack dynamic programming itu termasuk dynamic programming karena satu menyimpan di suatu store ini, lalu dipecah menjadi beberapa subproblem fungsi rekursif, dan mencek apakah suatu proses yang telah dilakukan itu pernah dilakukan atau tidak di sini. Jadi ya, algoritma knapsack problem yang menggunakan dynamic programming tadi itu ada termasuk DP. Analisa waktu untuk sekarang. Tadi kan untuk rekursif yang awal seperti ini ya. Nah, ini ya yang dijelaskan Mardika tadi. Kan untuk ini kemungkinan apabila benda sekarang kita cek benda ke-1 mau diambil atau tidak, tapi benda kedua tadi tidak diambil. Nah, ini kan ada istilahnya ada 2 kali kan muncul. Nah, menggunakan si dynamic programming tadi ya, kita nggak perlu lagi melakukan proses yang ini tadi, langsung meng-return value-nya tadi kan. Jadi tidak perlu. Oke, analisa waktu. Tadi sesuai di jumlah list yang tersedia kan ini ada n, jumlah n, lalu w, dan akan terbentuk suatu list seperti ini. Istilahnya kita men-traverse semua nilai pada listnya itu, sehingga itu kami berpikir time complexity-nya adalah n dikali w, karena data redundan tadi kan dihapus kan, seperti data yang seperti ini dihapus, dan kita tidak lagi time complexity-nya tidak lagi 2 pangkat n, karena bisa jadi itu ada data yang redundan kan terhapus, lalu data-data yang dari hasil proses tersebut kan disimpan pada suatu array dan yang isinya list kan. Nah, listnya itu terbentuk dari n dikali w, sehingga pada algoritma knapsack DP ini matriks ukuran inputnya itu n dan w, soalnya semakin besar si n atau w nya itu maka semakin besar juga proses eksekusi base operation yang dilakukan. Dan karena tadi non-traverse ya istilahnya kayak mencek juga, dan tabelnya terbentuk n dikali w, maka time complexity atau waktu untuk menjalankan algoritma ini adalah big O n kali w. Baik, begitulah presentasi dari kami. Ini sudah slide terakhir dan sekaligus menutup presentasi dari kami tentang algoritma knapsack dynamic programming. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat waktu ujian lisan nanti. Terima kasih.